Oke, kembali lagi di Forum Timnas dan kali ini gue mau membahas preview pertandingan final antara Indonesia berhadapan dengan Vietnam Under 23 yang akan bermain besok Sabtu tanggal 26. Jamnya itu jam 8 malam. Ya, gue cukup kaget sih melihat jadwal ini. Gue kira mainnya itu Minggu karena kan jedanya 3 hari ya. Normal lah, ternyata besok ya, padahal kemarin Kamis masih main semifinal, artinya jedanya cuma 1 hari ya. Tapi nggak ngerti lah, nggak jelas juga AFF ini. Nah, kita akan menghadapi Vietnam, oke. Kita sudah menang lawan Thailand dengan meyakinkan, dengan permainan yang bagus. Peluang menghadapi Vietnam, apakah kita punya peluang untuk menang dan menjadi juara? Sangat besar peluangnya ya, sangat besar, sangat bisa kita menjadi juara. Tinggal kembali lagi, sama seperti menghadapi Thailand, kita tidak bisa mengkalkulasi atau menyimpulkan bahwa ketika kita bisa menang lawan Thailand, otomatis kita akan dengan mudah mampu mengalahkan Vietnam. Tidak seperti itu. Ya, karena ini sepak bola. Anything can happen. Bisa jadi lawan Thailand kita bisa menang cukup meyakinkan, lawan Vietnam kita justru kesulitan. Ya kan? Karena kalau gue lihat kemarin Thailand begitu underperform. Kemarin itu benar-benar parah ya, parah. Ya, Thailand. Mungkin salah satu penampilan Thailand terjelek yang pernah gue tonton. Nah, gue nggak yakin Vietnam sejelek itu. Dan Indonesia benar-benar sebagus kemarin, gue nggak yakin. Ya, kembali, ini pertandingan final. Pressure akan jauh lebih besar. Pressure akan jauh lebih besar. Mental. Ini poin yang kemarin berhasil dilewati, berhasil ditaklukkan oleh pemain kita. Semoga di pertandingan final, masalah mental ini kita juga bisa taklukkan. Karena ini poin yang sangat amat penting ketika menghadapi Thailand maupun Vietnam. Mental nomor satu. Tactical itu gak bisa berjalan kalau mentalmu kalah. Kalau mentalmu udah drop duluan, tactical gak bakal jalan. Tapi kalau mental kita sudah kuat, kita punya keyakinan atau mindset kita bisa menang lawan Vietnam, kita bisa menang lawan Thailand, maka tactical itu akan lebih smooth. Dan itu terbukti kemarin menghadapi Thailand. Nah, besok akan sama. Kuncinya satu, kita harus curi gol cepat. Seperti menghadapi Thailand, kita harus curi gol cepat. Untuk apa? Meningkatkan kepercayaan diri. Pasti di awal-awal kedua tim akan berhati-hati. Kedua tim akan membuat banyak kesalahan. Karena gugup, karena ya masih apa ya, hati-hati, namanya final ya. Mungkin kedua tim akan di awal-awal struggle. Di awal-awal pasti gerasak-gerusuk. It's okay, normal. Tapi kita harus mengambil inisiatif terlebih dahulu, terutama di babak pertama. Dari babak pertama, harus seperti menghadapi Thailand, kita kill dari babak pertama. Kita cetak gol cepat, entah apapun caranya, baru itu bisa menekan dan tidak membiarkan Vietnam untuk mengembangkan permainan. Itu kuncinya. Kalau pemain kita, timnas kita bisa melakukan itu intens dari babak pertama, maka peluang kita jauh lebih besar untuk bisa mengalahkan Vietnam. Ya, karena istirahatnya nih cukup pendek nih. Gue nggak yakin apakah mereka bisa bermain eksplosif sejak awal, stamina dijaga 90 menit, karena itu sangat capek bermain dengan high intensity. Ya, itu PR sekali ya untuk Sinteyong. Kalau bisa gue acungin 2 jempol bahkan 4 jempol. Karena itu sama sekali tidak mudah. Ya, tapi mungkin ada rotasi lagi yang dilakukan oleh Sinteyong di starting 11. Melihat kebugaran, melihat kondisi kesiapan secara fisik dari pemain, kan bisa aja ada perubahan lagi. Maka dari itu, poin gue tadi, bahwa kita harus mengambil inisiatif gol. Kita harus curi gol cepat. Kita harus curi gol pertama. Ini sangat penting, krusial untuk meningkatkan kepercayaan diri, untuk membuat kita bermain jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman, dan membuat Vietnam ada pressure lebih karena mereka harus kejar, ya kan? Dan itu membuat kita mendapatkan space di lini belakang untuk melakukan counter. Menguntungkan kita juga karena kita punya speed, kita punya kecepatan. Oke? Nah, terus bagaimana kalau misalkan semua itu sudah dilakukan dan ujung-ujung kita nggak juara? It's okay. Beneran, it's okay. Karena kita harus tahu target utama kita dari PSSI apa di Piala AFF U23 ini, untuk cari pengalaman. Berkali-kali gue bilang, untuk cari pengalaman. Untuk cari pengalaman. Bukan untuk juara. Karena trofi itu sifatnya cuma temporary.
Dalam arti euforianya paling seminggu ya, arak-arakan lebay, abis itu apa untungnya dapat trofi? Kalau kita dibantai di Piala AFC nanti. Iya dong. Maka dari itu, kalau tidak juara, it's okay. It's okay. Ya, jangan kita justru memberikan pressure gara-gara kita bisa bantai Thailand secara permainan, kita memberikan pressure, oh timnas kita harus menang Vietnam, harus bisa main bagus kayak kemarin, harus bisa juara. Bahkan harus bisa dapat trofi STY supaya nggak ditagar STY out. Itu menurut gue sih tidak make sense. Itu tidak realistis. Ya, bayangkan persiapan STY dia bilang apa? Ajarin cara passing, ajarin cara pakai sepatu, fisik. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya pelatih timnas tidak boleh lagi mengurusi hal seperti ini. Harusnya masalah teknis saja, tactical. Tapi ini harus diurusin sama STY. Jadi menurut gue sangat tega orang yang bilang, sangat jahat orang yang bilang STY out karena nggak mempersembahkan trofi. Hanya trofi. Parameternya hanya trofi, itu pun trofi yang tidak diakui FIFA. Buat apa? Kembali lagi, buat apa? Ya jadi kembali ekspektasi kita jangan terlalu tinggi. Melawan Vietnam nanti gue pengen lihat pemain kita justru tambah beban. Main aja all out. Anggap aja ini bukan pertandingan final yang lu ada tuntutan harus jadi juara. Enggak, main aja. Kayak kemarin lawan Thailand, lepas. Jangan ada pressure. Karena pemain muda kalau dikasih pressure justru akan jadi beban. Ya kan? Harus ada justru motivasi, bukan pressure, tapi motivasi. Bahwa kita bisa ngalahkan Thailand, kita bisa juga ngalahkan Vietnam. Dengan pola pikir seperti itu kita bisa menang. Cuman poinnya bukan kita menang, bukan kita jadi juara. Tapi poinnya adalah STY dapat dapat pilihan pemainnya nanti untuk Piala AFC. STY bisa melihat nih dari pemain AFF ini, oh siapa nih pemain-pemain potensial, siapa pemain-pemain yang layak bermain di kualifikasi Piala AFC nanti, dan sudah paham taktikalnya. Itu jauh lebih penting. Dan pemain-pemain yang dipilih nanti sudah dapat jam terbang di AFF, sudah dapat jam terbang di tim nasional. Itu jauh lebih penting. Oke? Jadi tetap kita dukung Indonesia jadi juara, tapi jangan berikan pressure. Jangan ekspektasimu terlalu tinggi. Kalau nggak juara semuanya teriak STY out, salahin pemain. Enggak, that's okay. Karena tujuan utama kita adalah Piala AFC. Kualifikasi Piala AFC, bukan Piala AFF. Makanya squad yang dibawa kan squad tier 2. Ada alasan kenapa dibawanya squad tier 2, bukan squad utama. Oke, segitu dulu. Kita lihat nanti besok apakah timnas kita mampu menjadi juara atau tidak menghadapi Vietnam. Dan secara permainan gue pengen lihat apakah seperti kemarin lawan Thailand atau seperti di fase grup. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.